Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Riza David, Bupati Bangka Selatan. Tolong dicatat pertanyaannya. Mohon izin Pak Menteri, Pak Ketum. Jadi saya punya pengalaman baru dilantik. Sebelum saya dilantik, Bupati lama itu mengeluarkan sebuah keputusan akan memberhentikan setengah dari honorer di kabupaten saya. Artinya 3.000 akan jadi 1.500 ketika saya baru dilantik. Karena saya akan fokus ke honorer nih Pak Menteri. Tolong Karena disebutkan nama dan jabatan Pak. Riza David, Bupati Bangka Selatan. Jadi pengalaman itu membuat saya sedikit bersedih. Akhirnya saya kumpulkan 3.000 honorer itu Pak Menteri. Karena saya harus menyelamatkan 1.500 keluarga hari itu dengan gaji 2 juta waktu itu Pak Menteri. Jadi saya minta sepakat para honorer, kalian mau memberhentikan 1.500 kawan kalian atau gaji kalian jadi 1 juta. Akhirnya kawan-kawan honorer sepakat menyelamatkan 1.500 yang tadinya akan jadi pengangguran dan hari ini gaji mereka 1 juta Pak. Karena saya harus menyelamatkan 1.500 atas keputusan Bupati lama. Tapi detik ini Pak, saya perlahan per tahun saya taikkan lagi Pak gaji-gaji honorer di saya Pak, 500.000 per tahun. Nah ketika saya akan menaikkan gaji mereka kembali ke 2 juta, ternyata ada pernyataan dari pusat, jangankan 1.500 yang bisa saya selamatkan Pak, 3.000 sepertinya saya sulit untuk diselamatkan. Sudah berkali-kali kami sampaikan ke Bapak Gubernur atas pengaduan kami. Nah dalam kesempatan hari ini kami berharap sama Bapak Menteri, karena kalau kami dengan Pak Gubernur, ketika Pak Gubernur ini ketemu ke pusat, dia bilang dia perwakilan daerah Pak Menteri. Begitu dia bilang ke daerah, saya ini perwakilan pusat katanya. Aduh, jadi serba salah kami Bupati ini. Mana yang bagus diambil, mana yang jelek dibuang ke sini. Jadi besar harapan kami Bapak Menteri, karena sudah sangat berpengalaman jadi kepala daerah, kami berharap ada solusi cerdas, solusi cantik untuk kami kepala daerah, karena mau tidak mau menurut sekjen kami tadi, secara politis ini berpengaruh Pak. Kalaupun kebijakan ini terpaksa dilaksanakan, izin mohon saran Pak Menteri, bolehkah itu dilaksanakan di 2024 di bulan 1 dan bulan ketiga awal pelantikan kepala daerah terpilih? Mungkin ini tidak terlalu bahaya buat kami Pak. Iya kalau emang terpaksa 2005. Artinya nanti kepala daerah terpilih pasca dia dilantik 1 sampai 3 bulan silakanlah kebijakan ini keluarkan. Jangan di pertengahan seperti ini Pak. Ini bupati yang baru 1 periode bisa pingsan mendadak Pak dengan kebijakan ini. Sementara kami sudah berusaha menyelamatkan 1.000 honorer di daerah kami dengan memotong gaji mereka 1 juta per orang dengan harapan 1.500 yang tadi SK sudah keluar akan diberhentikan, batal diberhentikan hari ini Pak. Itu Pak Menteri, mohon arahan dan masukan yang terbaik buat rakyat, karena kami hari ini bekerja untuk rakyat dan kami yakin Pak Menteri tahu persis kondisi kami kepala daerah. Mungkin lain-lain bisa dari teman yang lain. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Pak Bupati Bangka Selatan. Sebentar Pak. Meja di sini sudah tadi kami kasih 1 sebagai perwakilan. Kami ke belakang dulu Pak, karena banyak sekali yang angkat tangan di belakang. Jadi kami ambil 1, 2, 3, 4, 5. Sesi pertama Pak. Sesi pertama kami buka dulu 1, 2, 3, 4, 5. Nanti sesi 2 kembali baru kami kembalikan lagi. Saya sudah terlanjur berdiri Pak. Iya masalahnya yang kami akan berikan ke belakang Pak, bukan yang di depan. Saya berbicara tidak mewakili meja, tapi saya berbicara mewakili daerah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Merdeka! 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 Ya. Baik Bapak Menteri Pan RB yang sangat kami hormati, Kepala BKN dan juga Ketua Umum Apkasi dan segenap pengurus, para narasumber yang sangat saya hormati, kasihi dan sangat apresiasi. Semua materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya sangat luar biasa. Mari kita tepuk tangan dulu untuk semua narasumber kita. Ya. Pertama saya perkenalkan diri, saya Hermus Indau SIPMH Bupati Manokwari.
dari Provinsi Papua Barat. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, terkait dengan pengangkatan P3K yang persyaratan utamanya harus S1 ya. Saya sampaikan bahwa kalau kita menerapkan persyaratan S1 untuk seluruh P3K, kami di daerah khususnya di Papua sangat sulit untuk kami bisa mencapai persyaratan itu. Karena itu bisa diturunkan ya. Karena hampir tenaga khusus honorer kita di daerah hampir rata-rata SMA dan juga SMP, bahkan ada yang SD. Kalau bisa ini diprioritaskan, ya diberikan kelonggaran untuk kami di daerah. Kemudian yang kedua, khusus untuk Menteri Kesehatan, ya kami sampaikan bahwa khusus untuk P3K kami untuk tenaga kesehatan ada 519, ini belum diangkat. Ya. Khusus untuk Menteri Pendidikan, kami berterima kasih dan juga kepada Menteri Pan-RB dan juga Kepala BKN kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena 545 P3K dari tenaga guru sudah diangkat dan Kepala BKN sendiri datang ke Manokwari untuk penyerahan SK-nya. Mari kita beri apresiasi. Ya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya kira khusus kita di Indonesia ini, orang menjadi pegawai negeri itu sebuah harga diri, Pak. Jadi kalau kita membatasi rakyat kita atau anak-anak kita, adik-adik kita untuk tidak menjadi pegawai negeri dan nanti saya dengar-dengar bulan Desember sudah dihilangkan. Saya bilang ini menimbulkan masalah baru bagi kita di daerah. Karena Bapak Ibu di pusat boleh tidur dengan tenang, Pak. Kami di daerah ini, kantor kami pasti dipalang habis semua ini. Ya. Jadi kalau bisa diberikan kelonggaran, ya. Kalau ditiadakan sama sekali sampai dengan bulan Desember, saya kira ini bukan solusi. Tapi mari kita cari solusi untuk tenaga honorer kita semuanya yang saya kira hampir semua daerah sudah mendata semuanya. Kami di Manokwari hampir 3.000. Nah kami berharap ini kalau bisa kita bikin komitmen sama-sama untuk kita selesaikan data honorer yang sudah ada, nah jangan ada tambahan lagi. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya, terima kasih Pak Bupati Manokwari. Sebentar Pak, sebentar. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan dulu ada yang berdiri sebelum ditunjuk. Ya, nanti moderator menunjuk baru Bapak Ibu sekalian berdiri langsung ke mic mengajukan pertanyaannya. Saya ke belakang dulu Pak. Bapak, silakan Pak. Tolong sebutkan namanya dan jabatannya, serta pertanyaannya ditujukan kepada siapa, supaya langsung konkret dan tolong juga pertanyaannya konkret. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torik Modanggu, Bupati Gorontalo Utara. Pertanyaan pertama, tadi Pak Sekjen Apkasi menyampaikan poin-poin yang menjadi hasil pertemuan dengan Pak Menteri. Ada poin terakhir soal honorer yang tidak lulus dalam seleksi P3K itu diberikan sejumlah alternatif, itu bagus. Tapi ada persoalan bagi daerah. Mereka ini orang-orang yang sedang bekerja di guru, juga tenaga kesehatan. Sekarang porsi yang mereka tinggalkan setelah mereka tidak bisa diangkat menjadi tenaga honorer itu problem tersendiri bagi daerah. Misalnya di Gorontalo Utara, dari 15 puskes, itu ada 5 puskesmas yang pasti hampir tutup. Itu pertama. Yang kedua, TK PAUD itu sebanyak 189 yang akan tutup. Karena semuanya SMA dan sebagian pasti ada yang tidak lulus. Itu pertama. Yang kedua, kami berharap bahwa rakor pada hari ini menghasilkan keputusan yang bisa kami bawa ke daerah karena rakyat menunggu kami soal status honorer ini. Karena kami lihat tadi hanya satu dari Kementerian Dalam Negeri yang memperkuat atau mengangkat 3 opsi yang diajukan
oleh Pak Menteri, yaitu mengangkat seluruhnya menjadi ASN, memberhentikan seluruhnya, atau mengangkat berdasarkan prioritas. Pertanyaan ketiga atau hal ketiga, menurut saya soal honorer ini bukan soal hanya regulasi dan data. Kita ini ada prinsip undang otonomi daerah. Jadi bukan semata-mata soal regulasi dan soal data, tapi bahwa dengan undang-undang otonomi daerah ini, itu artinya negara mengakui keragaman daerah. Penyeragaman-penyeragaman itu tidak adil bagi daerah, karena kita punya kondisi yang berbeda. Contoh, perlu diuji daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah. Apakah ini juga diberlakukan secara serentak atau dengan prinsip sentralisasi? Itu yang soal yang ketiga. Kami mau sampaikan contoh pada sosialisasi PP 49 di Batam, saya hadir waktu itu. Tidak ada roadmap, kalau tadi Pak Menteri bagus sekali, roadmapnya jelas, sehingga daerah punya persiapan. Ini hanya sosialisasi bahwa ada Permen 49 2018 tentang terjemahan dari Undang-Undang 5 2014. Tetapi tidak ada roadmap. Kalau ada roadmap seperti tadi, saya kira daerah-daerah bisa menyesuaikan. Yang ketiga, dalam konteks pertanyaan ketiga ini menurut saya, sekarang ini sistem bisa mengatur. Artinya kepala daerah yang akan hadir belakangan pasca pilkada berikutnya, dia akan terkunci oleh sistem. Makanya menurut saya 3 poin kalau kita ingin mencari solusi mendasar. Pertama, regulasi oke, yaitu Undang-Undang 5, Permendagri 49. Lalu yang kedua, roadmap-nya jelas bagi daerah berdasarkan data-data real yang tadi sudah dipaparkan. Dan yang ketiga, sistem yang mengunci ini. Saya yakin dengan ini setiap proses politik akan menyesuaikan dengan ini dan daerah-daerah punya kemampuan untuk mempersiapkan diri karena sudah terkunci dengan 3 hal. Regulasi, roadmap jelas, dan yang ketiga sistem informasi. Saya kira kalau prinsip ini kita tegakkan berarti prinsip otonomi daerah benar-benar kita junjung tinggi. Sekali lagi ini bukan hanya soal data dan regulasi, tapi seberapa besar daerah diuji kemampuan fiskalnya, diuji kondisi demografis, geografis dan lain-lain untuk menunjukkan bahwa Indonesia memang harga mati NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.